Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Zurmasari dari Program Studi Pendidikan Fisika STKIP PGRI Sumatera Barat. Kali ini saya akan membahas mengenai tanah longsor. Kita sama-sama tahu apa itu tanah longsor. Jadi tanah longsor itu merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan proses yang melibatkan tanah atau peristiwa runtuhnya tanah. Apa sih penyebab faktor dari tanah longsor ini? Yang pertama yaitu erosi tanah, di mana ini merupakan penyikisan tanah yang terjadi pada lereng perbukitan. Yang kedua yaitu penebangan liar. Kita sama-sama tahu bahwa saat sekarang ini banyak terdapatnya hutan gundul karena adanya penebangan liar. Yang ketiga yaitu hujan deras, di mana pada penyebab ini itu merupakan pada saat musim kemarau itu tanah yang ada di sekitaran gunung mengalami pengeringan atau peretakan. Jadi pada saat hujan deras, maka air hujan akan menampung atau mengisi tanah yang mengalami keretakan tersebut dan tanah tersebut akan mengalami longsor. Yang keempat yaitu lereng tebing yang terjal, di mana ini merupakan daerah yang sangat rawan sekali terhadap tanah longsor. Yang kelima yaitu adanya lahan pertanian di lereng yang menyebabkan tidak adanya daya penahan dari tanah yang akan mengakibatkan tanah longsor. Yang keenam, adanya getaran, di mana getaran ini dapat berupa gempa karena kita tahu di Indonesia merupakan daerah rawan gempa dan akan mengakibatkan pergerakan tanah. Yang ketujuh yaitu adanya sampah menumpuk, di mana sampah ini akan mengakibatkan tidak memadatnya tanah dan akan mengakibatkan tanah longsor. Selanjutnya itu bendungan menyusut. Ini juga akan mengalami tanah tersebut mengalami pengeringan dan juga saat terjadi hujan akan mengalami airnya yang akan mengisi tanah tersebut dan mengalami longsor. Yang kesembilan yaitu tanah tidak padat. Tanah tidak padat ini juga akan mengakibatkan akan terjadinya longsor. Selanjutnya itu bebatuan hancur. Kita tahu bebatuan di lereng bukit itu sangat besar-besar. Jadi kalau bebatuan ini hancur, tidak adanya daya penahan dari tanah yang ada di lereng tersebut. Setelah kita mengetahui faktor penyebabnya, bagaimana sih cara penanggulangan dari tanah longsor tersebut? Yang pertama yaitu kita perlu membuat sengkedan atau terasering. Ini berguna untuk menampung air hujan supaya tidak terjadinya penyerapan air yang berlebihan oleh tanah tersebut. Yang kedua itu menghindari pembangunan rumah di lereng bukit. Kita tahu ini sangat bahaya karena suatu saat ini akan menjadi longsor dan akan mengakibatkan kerugian dan korban jiwa. Yang ketiga itu jangan adanya membangun fasilitas umum. Yang kita tahu di daerah perbukitan itu sekarang sering dibikin atau dibuat itu tempat misalnya pariwisata seperti tempat pemandian atau lainnya. Jadi lebih baik jangan di dekat lereng gunung yang rawan terhadap longsor. Yang keempat itu tidak membuang sampah sembarangan. Ini kita tahu tidak hanya di daerah lereng gunung, dimanapun kita jangan membuang sampah sembarangan. Selanjutnya itu jangan menebang pohon sembarangan. Karena jika kita menebang pohon sembarangan, tanah tersebut tidak adanya daya penahan dari akar-akar tanah yang dari akar pohon yang kita tebang tersebut. Jika terjadi tanah longsor, kita harus menghindarinya dan jangan mendekat di dekat lereng gunung karena jika terjadi tanah longsor itu akan adanya berkaitan atau tanah sebelahnya juga akan ikut runtuh.
Selanjutnya itu mengenai pemetaan tanah longsor di dunia. Pemetaan ini dilakukan dengan metode seismik, di mana pada metode ini menggunakan data-data atau informasi mengenai survei yang telah dilakukan terhadap tanah longsor yang telah terjadi di dunia. Selanjutnya itu adanya karakteristik dari tanah longsor. Yang pertama itu setelah hujan akan tampak retakan pada lereng. Ini akan menjadi acuan atau kita mengetahui ini akan dapat terjadinya longsor. Yang kedua itu muncul mata air baru. Yang ketiga, genangan air saat musim hujan terlalu banyak. Yang keempat, tanaman di sekitar berdiri pada posisi miring. Ini akan menandakan bahwa tanah tersebut akan mengalami longsor. Yang kelima itu adanya retakan atau tonjolan baru yang tidak biasa di permukaan. Kaitannya pada materi fisika yaitu pada materi hukum Newton, di mana hukum Newton ini juga akan membahas mengenai pembahasan bidang miring. Kita tahu bahwa tanah longsor itu terjadi pada lereng dan lereng tersebut merupakan bidang miring. Untuk rumusnya sendiri yaitu Wx sama dengan W sin theta, di mana W merupakan gaya berat dan sin theta merupakan sudut yang terbentuk pada lereng tersebut. Baiklah, itulah materi dari saya mengenai tanah longsor. Jika ada salah, mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.